Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, baik, siapkan ya peralatan dan buku tulis kalian untuk pembelajaran kali ini. Kita masuk di pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, manja ini adalah, lihat ada gambar dua orang menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Nah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah, di rumah, atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Misalnya kedua anak ini. Nah, anak-anak dapat membuka buku penanya ya di halaman 15. Nah, Dedi ini rambutnya lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Dan sedangkan Jonas ini rambutnya keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Walaupun Dedi dan Jonas ini berteman sangat dekat, tetapi mereka mempunyai ciri khas masing-masing, ciri keragaman fisik masing-masing, dan cita-citanya juga berbeda. Kita tidak boleh memaksakan orang lain harus mengikuti apa cita-cita kita. Misal, si Kiano pengen jadi pilot, si Rafathar pengen jadi arsitek. Tidak apa-apa, jangan Kiano memaksa Rafathar harus menjadi arsitek, tidak boleh menjadi pilot, tidak boleh. Jadi setiap keragaman itu mempunyai ciri khas, ras, budaya, suku, itu masing-masing. Ciri khas juga berbeda-beda. Contohnya kamu dan misal kakak kamu atau adik kamu pasti berbeda, tidak sama, hobinya berbeda, makanan kesukaannya berbeda, warna kesukaan berbeda, tidak pasti sama, cita-cita juga berbeda. Maka dari itu kita harus menghormati keragaman fisik, ras, dan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan sekolah kita. Tidak boleh memaksakan kehendakmu sendiri, tidak baik. Nah, baik. Untuk pembelajaran keempat, anak-anak dapat membuka buku kalian ya di halaman 16. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi. Yang pertama, kamu itu harus membaca puisi tersebut dengan seksama, dengan benar-benar, baca di dalam hati. Yang kedua, bacalah setiap baris dan bait puisi tersebut dengan teliti dan dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Jadi kalian itu bisa tahu makna puisi itu apa, itu yang pertama kalian bacanya harus dengan benar-benar, bacanya setiap baris, setiap bait itu artinya apa, dicatat setiap baris, setiap bait itu maksudnya mengandung arti apa, isinya tentang apa, peristiwanya apa, lokasinya di mana, itu harus dicatat. Terus kalau sudah begitu, nah susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Jadi seperti itu kalau kita ingin tahu tentang makna yang terkandung dalam puisi. Contohnya puisi tentang 17 Agustus. Nah, itu dalam setiap baris dan baitnya itu mengandung makna-makna yang terdapat di dalam puisi tersebut. Misalnya kejadiannya di mana, peristiwanya itu bagaimana, itu ada di situ. Nah, setelah kalian catat, terus disusun catatan kalian itu dalam tulisan dengan bahasamu sendiri. Yang selanjutnya, muatan IPS menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau kemarin kalian sudah belajar tahu tentang sumber daya SDA yang dapat diperbarui, contohnya ada air, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang sumber daya alam SDA yang tidak dapat diperbarui.
Kalau yang kemarin yang dapat diperbaharui itu dia tidak akan habis walaupun setiap hari kita memakainya. Tapi kalau SDA yang tidak dapat diperbaharui ini dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa? Emas, belerang, grafit itu akan terus habis kita pakai apabila kita memakainya secara berlebihan. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya emas. Emas itu sebagai bahan baku perhiasan. Terus belerang itu sebagai bahan baku kosmetik. Sedangkan sekarang ibu-ibu, kakak kalian kan kalau tidak pakai kosmetik nanti katanya tidak cantik. Terus grafit sebagai bahan baku pensil. Nah, kalian menggunakan pensil, kalau kalian menggunakan pensil ini cara boros itu akan cepat habis. Maka dari itu kita harus menghemat, tidak boleh memakainya sembarangan. Hemat sumber daya alam, tidak membuang sia-sia, harus memanfaatkannya dengan baik. Nah, perhatikan tabel berikut. Minyak bumi, ini sumber daya alam yang tidak dapat berbagai. Minyak bumi yang pertama itu aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin dan bahan kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Nah, ini manfaatnya dari minyak bumi. Terus biji besi, bahan pembuatan peralatan rumah tangga seperti panci, wajan dan lain sebagainya. Bauksit, bahan bakar pembuatan aluminium. Marmer, bahan bakar bangunan atau gedung. Belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Nah, jangan sembarangan main korek api ya, karena berbahaya. Nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, dengar pesan dari Bu Puri ya, kita harus memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijaksana, dengan baik, dan harus seimbang. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh boros. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh menyia-nyiakan. Dan kewajiban kita apa? Menjaganya, merawatnya. Jadi seperti itu ya, ingat ya pesan Bu Puri. Terus kalau bermain juga itu yang hati-hati, tidak boleh sembarangan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, silahkan anak-anak mengerjakan soal muatan IPS di halaman 18, terus muatan bahasa Indonesia. Bacalah puisi tentang kekayaan negeriku yang ada di halaman 16. Nah, setelah kalian membaca setiap baris, setiap baitnya, catat makna dari setiap bait puisi tersebut itu apa. Nah, semoga kalian paham dari penjelasan Bu Puri. Agar lebih paham lagi, kalian dapat membuka buku kalian di halaman 16 sampai dengan di halaman 18. Nah, sekian dari Bu Puri. Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.